Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 11 IPS 3. Bertemu lagi dengan Ustazah Anin di mata pelajaran yang berbeda, yaitu mata pelajaran sosiologi. Di pertemuan pertama kali ini Ustazah akan menyampaikan materi bab 1 ya, yaitu kelompok sosial. Sebelumnya kalian paham belum konsep dari kelompok sosial? Kalau belum, mari Ustazah ajak untuk membahas materi tersebut dengan materi pertama, yaitu tentang pengertian kelompok sosial. Selamat datang anak-anak. Ayo kita mulai pelajarannya. Yang pertama yaitu pengertian kelompok sosial. Nah, kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dalam suatu kelompok. Nah, kelompok sosial ini terbentuk karena tumbuhnya perasaan bersama akibat interaksi yang sering terjadi di antara mereka. Sejak dilahirkan, manusia itu sudah punya insting untuk berkelompok ya. Maksudnya gimana? Manusia itu kan makhluk sosial, jadi dia tidak bisa hidup sendiri. Sehebat apapun dia, sepinter apapun dia ya. Kita sudah pernah melihat bagaimana ada siswa yang pinter di kelas, dia mungkin paling pinter di antara yang lain, tapi dia egois, tapi dia individualis. Ketika diajak bekerja sama, dia nggak mau. Apa yang akan terjadi? Dia akan dijauhi oleh teman-temannya, dia tidak akan punya teman bermain ya, karena dia egois tadi. Lalu sejak dilahirkan manusia telah memiliki dua hasrat pokok dalam dirinya, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekitarnya. Nah, itu yang mendasari kenapa manusia disebut makhluk sosial. Ya, lalu pembentukan kelompok sosial merupakan salah satu usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dalam suatu kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Dicatat pengertian kelompok sosial. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri kelompok sosial. Nah, ciri-cirinya yaitu ada 6 ya. Ciri-ciri pertama, memiliki motif yang sama antara satu individu dengan individu lainnya, sehingga kerjasama dan interaksi untuk mencapai tujuan yang sama lebih mudah terjadi. Nah, contohnya Ustazah akan memberikan yang dekat dengan kalian ya, kelas kalian sendiri yaitu 11 IPS 3. Walaupun kalian ini baru terbentuk seminggu ini ya, minggu ini, yang tadinya kalian kelas 10 IPS 2 dengan 10 IPS 3 naik kelas menjadi 11 IPS 3. Pasti ada perbedaan ya yang banyak di antara individu satu dengan yang lain di dalam kelas tersebut, dan itu wajar. Tetapi seiring berjalannya waktu pasti akan ada kecocokan ya, walaupun hanya sedikit dengan proses interaksi tadi. Nah, motif kalian adalah sama-sama ingin mempelajari ilmu sosial, yaitu makanya kalian dikelompokkan di jurusan IPS seperti itu. Adanya motif yang sama ini membuat kalian berkelompok secara tidak sengaja, tetapi sebenarnya disengaja oleh pihak sekolah ya, untuk mencapai tujuan yang sama tadi, yaitu mempelajari mata pelajaran IPS. Lalu mempunyai struktur sosial sehingga kelangsungan hidup kelompok tergantung kepada kesungguhan anggotanya dalam menjalankan peran mereka masing-masing. Nah, contohnya struktur sosial adalah struktur yang kemarin kalian bentuk bersama wali kelas ya. Ada ketua kelas, ada wakil ketua, ada sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2 ya. Jadi ketua kelasnya siapa? Ayu ya. Lalu sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa. Nah, itu nanti akan struktur ini yang akan membuat kelas kalian maju ya, karena tanpa adanya struktur sosial, pengelolaan kelas nanti akan menjadi kacau ya. Wali kelas butuh yang namanya struktur di dalam kelas kalian untuk membantu peran wali kelas dalam mengelola
kelas kalian. Seperti itu. Misal nih, ustazah nanti ngajar di kelas 11 IPS 3, ustazah capek nulis ya karena sudah banyak menerangkan, ustazah minta bantuan, tolong dong ada yang bantu ustazah nyatet di depan. Kalau tidak ada sekretaris, bisa jadi akan kacau, bisa jadi kalian akan saling melempar tugas itu ke yang lain karena tidak ada yang merasa diberi tanggung jawab untuk menulis di depan kelas. Beda ketika kita punya sekretaris. Nah jadi misal, yuk siapa yang menulis di depan? Sekretaris. Nah misal sekretarisnya siapa? Ini. Nah itu, jadi tinggal maju ke depan ya, lalu membantu ustazah untuk mencatatkan untuk teman-temannya. Nah itu fungsi dari adanya struktur sosial di kelompok sosial. Ciri yang ketiga yaitu anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa ia adalah bagian dari kelompok yang bersangkutan. Ya, jadi kalian kelas 11 IPS 3 walaupun baru saja masuk, walaupun kalian mungkin belum bisa move on dari kelas sebelumnya ya, entah dengan teman-temannya, entah dengan lingkungannya seperti itu, mau nggak mau kalian harus memiliki kesadaran bahwa sekarang kalian adalah siswi 11 IPS 3 ya. Walaupun kalian teman dekatnya ada di kelas 11 IPS 2, di 11 IPA 2, kalian harus move on ya. Boleh kalian berteman, tetapi jangan sampai pertemanan itu mengacaukan konsentrasimu di kelas 11 IPS 3. Kamu harus punya banyak teman ya. Jangan hanya itu-itu aja temanmu. Jadi kamu harus bersosialisasi sesuai dengan jurusanmu IPS ya. Jadi tidak boleh suatu pertemanan itu menghambat kalian untuk bisa berteman dengan yang lainnya ya. Jadi kalian harus memiliki kesadaran bahwa kamu itu kelas 11 IPS 3. Biar apa? Biar satu visi, biar satu misi dengan teman satu kelas yang lain, seperti itu. Ciri-ciri yang keempat yaitu terdapat hubungan timbal balik antar anggota. Maksudnya gimana? Ketika kalian bermusyawarah ya, ketua kelas memimpin suatu diskusi, pasti ketua butuh respon dari anggotanya ya. Tidak bisa ketua memutuskan apa-apa sendiri, tidak bisa sekretaris memutuskan apa-apa sendiri, apalagi wali kelas ya. Jadi wali kelas juga butuh respon juga dari kalian. Nah, timbal balik itulah yang akan membuat kalian bisa memiliki satu visi dan misi dalam kelompok sosial tersebut. Yang kelima, kelompok sosial memiliki norma dan aturan yang mengatur hubungan antar anggota ya. Di dalam setiap kehidupan kalian pasti banyak menemukan aturan, mulai dari keluarga ya, lalu juga ketika kalian berteman itu juga ada aturannya. Apalagi ketika kalian masuk dalam lingkup formal seperti sekolah ya. SMA IT punya aturan, kelas kalian pun punya aturan. Misal di kelas kalian menetapkan aturan bagi teman yang terlambat mau diapain kayak gitu dengan persetujuan wali kelas juga tentunya ya. Misal terlambat, yang terlambat sudah dapat hukuman dari sekolah, entah nyabutin rumput, entah bersihin WC. Ketika masuk kelas masih ada hukuman lagi. Biar apa? Biar jera ya, biar tidak diulangi lagi. Misal harus bending 20 kali atau push up 50 kali atau bahkan denda uang gitu ya. Jadi memang denda itu tujuannya adalah untuk mencegah orang untuk berbuat kesalahan lagi, seperti itu ya. Yang terakhir, ciri yang terakhir yaitu merupakan satu kesatuan yang nyata sehingga dapat dibedakan dengan kelompok lainnya. Misal nih, SMA IT, aturan untuk siswanya berbeda dengan di SMA Muhammadiyah 1. Terlihat dari segi berpakaian ya, siswinya bagaimana sih membedakan siswi SMA IT dengan siswi sekolah Islam yang lain? Coba aja lihat pakaiannya, seperti itu. Jilbab kita aturannya lebih panjang, bajunya lebih panjang, harus pakai kaos kaki, pokoknya aurat itu nggak boleh terbuka sedikit pun ya. Kalau sampai ada yang melanggar pasti akan dikenai sanksi. Berbeda dengan sekolah lain yang mungkin siswinya tidak pakai kaos kaki pun tidak masalah kayak gitu ya. Jadi sudah benar kalian masuk SMA IT, seperti itu. Oke. Next kita akan membahas tentang pembentukan kelompok sosial. Nah, gimana sih kelompok sosial ini bisa terbentuk? Terbentuknya suatu kelompok sosial itu dipicu oleh naluri manusia yang nggak bisa hidup sendiri
ya. Mereka selalu ingin berkelompok, ya, selalu membutuhkan teman, sahabat, ya, seperti teman curhat, teman jajan, teman main. Nah, seperti yang ada di kelas 11 IPS 3. Nanti dalam perjalanan pasti kalian akan menemukan teman baru yang tadinya nggak deket bisa jadi deket karena diawali oleh kontak dan komunikasi tadi, gitu ya. Lalu dua faktor utama yang membuat seseorang bergabung dalam satu kelompok adalah karena kedekatan dan kesamaan. Misal nih, siapa yang merasa kalian yang tadinya nggak kenal bisa jadi kenal dan deket karena kalian dikelompokkan dalam satu kelas, ya. Misal di kelas 10 kalian nggak saling kenal, tapi karena kalian selalu bertemu orang yang sama, mau nggak mau kalian harus melakukan kontak dan komunikasi. Nah, kontak dan komunikasi itulah yang membuat kalian menjadi dekat. Ketika dekat, kalian merasa ada kecocokan, akhirnya ada kecocokan lalu ada kesamaan. Terbentuklah suatu kelompok sosial. Ya, di dalam kelas itu walaupun kalian itu dianggapnya kelas 11 IPS 3, pasti di dalam kelas akan ada yang namanya kelompok-kelompok kecil, ya. Entah itu didasari apa, ya, banyak faktornya. Entah kesamaan prinsip, kesamaan visi. Jadi semoga Ustazah harap itu bukan geng, ya. Kalau geng itu konotasinya negatif. Misal nih, Rahmah nanti temenan sama Salma, terus sama Fania, kalian merasa cocok, nggak apa-apa. Kalian berkumpul menjadi sebuah kelompok belajar, kelompok bermain, kelompok beli cilok, ya, kelompok ke aula ketika sholat duhur. Tapi kalian juga jangan membatasi pergaulan hanya di situ saja. Kalian harus bisa bergaul dengan kelompok yang lain, ya. Misal dengan kelompoknya siapa, seperti itu. Boleh kalian berkelompok karena memang pada dasarnya kita butuh sahabat, ya, buat curhat tadi, buat jajan, ya. Yang penting tidak membentuk suatu geng yang negatif, seperti itu. Lalu pembentukan suatu kelompok akan diawali dengan adanya kontak sosial dan komunikasi sosial yang akan menghasilkan proses sosial dalam interaksi sosial. Nah, kontak dan komunikasi ini merupakan dua hal yang akan mengawali terbentuknya sebuah kelompok sosial. Melalui kontak dan komunikasi tersebut, maka seseorang akan menemukan dasar-dasar untuk membentuk suatu kelompok, ya. Jadi nggak mungkin kita bisa kenal tanpa menatap terlebih dahulu. Nah, itu yang dinamakan kontak. Kontak itu seperti saling menatap, nggak sengaja menyentuh, ya, nyenggol, ya. Misal Jingga nggak sengaja nabrak Vini, nah terus minta maaf, senggolan itu namanya kontak, ya. Lalu minta maaf tadi itu interaksinya. Nah, ketika terjadi interaksi, mungkin ketika sudah dimaafkan terjadi pembicaraan lebih lanjut. Nah, kok cocok, kok nyambung nih diajak ngomong. Nah, akhirnya tadi Jingga dan Vini menjadi sahabat. Nah, seperti itu, ya, contohnya seperti itu. Nah, itulah yang mendasari pembentukan kelompok sosial. Lalu kita lanjut. Nah, syarat pembentukan kelompok sosial ada 4. Yang pertama, setiap anggota memiliki kesadaran bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya kesamaan faktor yang dimiliki oleh anggota kelompok tersebut sehingga hubungan mereka bertambah erat, ya. Kesamaan faktor macam-macam, ya. Ada karena kamu kagum dengan dia karena dia pinter, karena dia rajin gitu, karena dia termasuk santai gitu, ya, nggak terlalu kaku dalam berteman. Nah, itu bisa menjadi faktor kalian bisa dekat satu sama lain. Lalu yang ketiga, kelompok sosial memiliki struktur, kaidah dan pola perilaku tertentu. Hampir sama seperti ciri-ciri tadi, ya. Yang keempat, kelompok sosial ini memiliki sistem dan berproses untuk membedakan dengan kerumunan. Nah, tentang kerumunan nanti akan Ustazah bahas setelah ini, ya, agak di belakang dikit nanti. Nah, itu kalau ciri-ciri itu ada 6, syarat pembentukan ada 4, ya, diingat-ingat. Masih semangat? Ya, masih. Sip. Next. Nah, ini gejala individu itu maksudnya apa sih yang melatar belakangi individu itu harus berkelompok, ya.
Nah, ini gejala yang menunjukkan bahwa setiap anggota kelompok menyadari bahwa ia merupakan bagian dari kelompoknya. Ada 4 sebab adanya sikap imitasi terhadap segala aspek dalam kelompoknya yang dilakukan melalui proses sosialisasi. Imitasi itu apa? Dalam sosiologi, imitasi itu artinya meniru, ya. Seperti anak kecil yang meniru ibunya, ya. Ketika ibunya mengajarkan anak untuk makan dengan tangan kanan, dia ikut meniru, lalu menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Nah, seperti itu. Kalau di kelas contohnya gimana? Sikap imitasi. Misal meniru. Saya harap kalian bisa meniru yang baik, ya. Karena anak IPS itu identiknya dengan apa ya? Makanya saya nggak mau nih diteruskan. Jadi seperti anak IPS tuh males, ya, males mikir gitu, telatan dan yang jelek-jelek. Nah, itu salah besar kalau menurut ustazah. Jadi kalian harus bisa mengimitasi hal-hal yang baik. Seperti misal kalian punya wali kelasnya disiplin, wali kelasnya punya aturan untuk membuat kalian bisa menjadi anak yang lebih baik daripada yang kemarin. Nah, ketika kalian sudah merasa memiliki kelas bahwa 11 IPS 3 ini milik saya, kalian pasti akan mengimitasi hal-hal baik yang ada di kelas tersebut, entah dari wali kelas, entah dari teman sekelas. Nah, seperti itu, ya. Lalu yang kedua, mengidentifikasi diri terhadap kelompoknya. Berarti setiap anggota suatu kelompok cenderung ingin sama dengan orang lain di dalam kelompoknya, ya. Misal kalian sudah berteman akrab dengan teman sekelas, kalian tahu itu yang dia lakukan setiap hari itu hal yang baik, kalian ingin menjadi seperti dia, ya, demi kebaikanmu juga, kayak gitu. Mengidentifikasi itu beda dengan imitasi. Imitasi itu sekedar meniru, mengidentifikasi itu menjadi sama dengan orang tersebut, ya. Jadi nggak hanya sekedar meniru, seperti itu. Nah, lalu mengidentifikasi diri terhadap kelompoknya itu misal nih ada pertandingan, ya, pas kelas meeting, pertandingan futsal 11 IPS 2 versus 11 IPS 3. Mulai dari seragamnya, kalian ngompakin 11 IPS 3 mau pakai kostum warna pink misalnya, 11 IPS 2 pakai warna kuning. Nah, itu sudah itu baru imitasi. Nah, identifikasinya gimana? Yaitu ketika kalian punya strategi untuk mengalahkan lawan. Ketika kapten futsal di kelasmu itu bilang seperti strateginya, kalian ikuti itu, ya. Kalian identifikasi itu biar visi misinya sama dan akhirnya kalian bisa mencapai kemenangan. Nah, itu contoh kecil, ya, contoh kecil. Untuk contoh yang lain mungkin bisa kalian cari sendiri. Lalu internalisasi, yaitu suatu sikap dan perilaku seseorang yang menggambarkan pola perilaku suatu kelompok sosial. Nah, internalisasi ini adalah aturan, ya, yang sudah mendarah daging di dirimu. Contohnya apa? Seperti ketika kecil diajari makan pakai tangan kanan. Nah, ketika sudah besar, kalian gak sengaja makan pakai tangan kiri, pasti ada rasa bersalah di dalam diri kalian. Seperti itu. Loh, kok aku makan pakai tangan kiri? Atau mungkin ketika kalian gak sengaja makan pakai tangan kiri, otomatis pindah sendiri ke tangan kanan tanpa ada yang menegur. Nah, seperti itu. Itu sudah, karena aturan itu sudah terinternalisasi dalam diri kalian. Contoh lain adalah agama, ya. Sejak kecil kita sudah punya agama, sejak dilahirkan. Ada yang beragama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian beragama Islam, diajarkan sholat, diajarin puasa. Ketika bulan Ramadan kalian gak puasa sendiri, pasti akan merasa berbeda dengan yang lain. Pasti akan ada rasa gak enak di dalam dirimu. Karena apa? Karena kalian sudah paham bahwa puasa Ramadan itu wajib. Ketika kalian melanggar, walaupun sedang tidak berhalangan tapi gak puasa, nah pasti ada hal yang aneh di dalam dirimu. Nah, itu maksud dari internalisasi. Ketika melanggar peraturan pasti ada rasa bersalah, kayak gitu. Beda dengan aturan hukum, ya. Misal karena aturan hukum itu tidak diajarkan sejak kalian kecil, makanya ketika melanggar jadinya biasa aja gitu. Contohnya ketika naik motor nggak bawa SIM, padahal kalian masih di bawah 17 tahun, makanya belum punya SIM, tapi kalian santai aja jalan kemana-mana tanpa bawa SIM. Kalian mungkin tidak merasa bersalah ketika makan pakai tangan kiri gitu, ya. Kenapa? Karena
berkendara memakai SIM itu tidak diajarkan sejak kecil kayak gitu. Kalian baru mempelajari itu ketika sudah berumur 17 tahun ke atas, seperti itu ya. Itu maksud dari internalisasi. Nah, lalu keinginan untuk membela dan mempertahankan kelompoknya. Kalian ketika sudah merasa memiliki 11 IPS 3 di dalam diri kalian, ketika ada teman kelas lain yang menghina kelompokmu, kalian pasti nggak terima. Ada yang menghina temanmu di kelas, mungkin kalian nggak akan terima ya. Makanya kalian akan membela dan mempertahankan kelompokmu sendiri. Jadi kenapa kita membutuhkan kelompok? Salah satunya adalah untuk saling melindungi gitu ya. Karena kita tidak bisa melawan musuh ya. Siapapun yang kalian nggak musuh, kita pasti butuh teman untuk membantu melawan, seperti itu. Itu yang dimaksud oleh gejala individu. Next. Nah, ini tadi yang sudah bilang tentang kerumunan ya. Kelompok semu atau kelompok yang tidak teratur. Kelompok semu merupakan kelompok yang terbentuk di tengah-tengah pergaulan manusia. Terbentuk secara sementara, tidak mempunyai kemungkinan untuk memiliki ikatan yang erat di antara anggotanya. Nah, kelompok semu ini juga bisa disebut dengan khalayak umum atau keramaian. Ciri-cirinya, dia tidak punya aturan yang mengekang. Terbentuknya nggak sengaja, nggak direncanakan, tidak terorganisir. Terus interaksi antara anggotanya itu berlangsungnya nggak secara terus-menerus, cuma pada saat itu saja ya, sangat sementara. Lalu tidak ada kesadaran berkelompok serta kehadirannya tidak terus-menerus. Contohnya kerumunan, massa, dan publik. Nah, contoh kerumunan ini seperti apa? Kalau dilihat dari ciri-cirinya, salah satu contohnya yaitu melihat orang yang kecelakaan. Kan apakah itu disengaja kerumunannya? Apakah direncanakan sebelumnya? Kan enggak ya. Jadi ketika ada orang kecelakaan, kita otomatis langsung berkerumun karena penasaran siapa sih yang kecelakaan gitu. Kecelakaannya antara apa dengan apa kayak gitu. Nah, pasti ketika kalian berkerumun itu kalian nggak sadar orang-orang yang di sebelahmu itu siapa aja, mungkin kalian nggak kenal gitu, karena kalian berkerumunnya itu secara mendadak, berkumpulnya, berkelompoknya secara mendadak, tidak direncanakan. Mana ada orang tahu nanti jam 8 ada kecelakaan gitu kan, jam 8 ada orang meninggal, kan nggak mungkin tahu ya. Jadi makanya kerumunan itu dikatakan kerumunan yang kelompok sosial yang bisa bersatu secara tidak sengaja dan tidak direncanakan. Terus interaksinya juga cuma waktu di situ. Mungkin saling tanya, kenapa Pak ini kok bisa kecelakaan gitu, tadi ceritanya gimana. Nah, paling cuma gitu doang, tapi nggak sampai nanya Bapak namanya siapa, enggak ya. Setelah korbannya dibawa oleh ambulan, sudah bersih dari kejadian tadi, otomatis kelompok sosial tadi akan pergi dengan sendirinya, tanpa sempat bersalaman, tanpa sempat berkenalan. Nah, seperti itu. Besoknya nggak akan ketemu lagi, kecuali kebetulan gitu ya. Seperti itu, karena pertemuannya tidak secara terus menerus ya, cuma pas itu doang, seperti itu. Dan kehadirannya tidak konstan, tidak setiap hari mereka hadir di situ, kayak gitu. Paham ya tentang kelompok semu? Kelompok semu yang lain yang berupa kerumunan itu seperti orang mengantri tiket ya, tiket pesawat, tiket kereta, tiket konser. Nah, mau nggak mau kalau kalian belinya offline itu kan pasti harus antri, dan ketika antri pun kan cuma diem biasanya, atau main HP sendiri, sibuk sendiri sambil nunggu antrian yang membosankan kayak gitu ya. Ketika kalian menyerobot antrian pasti akan dimarahin atau ditegur orang lain, mau dia kenal kayak mau nggak kenal ya pasti akan ditegur, karena kepentingannya hanya satu, antri karcis, antri tiket gitu ya. Setelah tiket sudah kita dapatkan, kita pergi, nggak usah salaman sama yang lain ya, nggak usah pamitan, pergi aja langsung. Nah, karena itu kerumunan kelompok semu. Lalu contoh dari massa itu seperti orang yang berdemo. Kemarin kayak ada demo 212 ya, demo di depan gedung DPRD untuk menolak undang-undang yang isinya aneh-aneh itu. Nah, seperti itu.
Nah, lalu publik itu adalah seperti pemirsa yang ada di depan televisi, mendengarkan radio. Nah, itu juga termasuk kelompok semu ya. Oke. Next. Nah, ini gambar-gambarnya. Ini yang paling kiri ini contoh dari massa ya. Yang kedua juga massa karena sama-sama demo. Ya, yang ke gambar ketiga dan keempat ini contoh dari kerumunan ya, kerumunan karena mereka hadir tidak konstan, tidak yang antri tiket ini juga tidak disengaja, maksudnya tidak direncanakan seperti itu ya, dan tidak saling mengenal satu sama lain, sama dengan yang nonton konser ini paling cuman kenal sama temennya gitu ya, dengan yang lain bisa jadi mereka nggak kenal, kemungkinan besar seperti itu. Setelah tiketnya dapet, konsernya selesai, mereka pulang dengan sendirinya tanpa disuruh gitu. Oke, next. Kalau ada kelompok nyata biasanya kalau ada kelompok semu biasanya ada kelompok nyata ya. Nah, kelompok nyata itu kebalikan dari kelompok semu. Karena kelompok nyata itu terbentuknya secara sengaja dan direncanakan sebelumnya. Terorganisir, lalu interaksi antar anggotanya berlangsung secara terus-menerus karena sifat kelompoknya permanen, ada kesadaran berkelompok dan kehadirannya teratur setiap hari. Ya, seperti itu. Contohnya adalah keluarga, sekolah, kelompok asosiasi seperti perkumpulan dokter, perkumpulan guru, seperti itu. Nah, kalian ini di kelas 11 IPS 3 itu kan terbentuknya disengaja ya. Sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh pihak sekolah. Nanti kelasnya mau ada 7 kelas atau 6 kelas atau 5 kelas. Nah, itu sudah direncanakan dan ternyata sama seperti waktu kelas 10 ada 7 kelas ya. 4 IPA, 3 IPS, seperti itu. Lalu terorganisir, kalian punya struktur di dalamnya, ada ketua, sekretaris bendahara dan seksi-seksi yang lain. Interaksi antara anggotanya berlangsung terus-menerus karena kalian setiap hari ketemu di sekolah ya. Terus sifat kelompoknya permanen, walaupun hanya setahun itu tetap ya hitungannya permanen karena dalam jangka waktu yang lama kalian bertemu. Ada kesadaran berkelompok, kalian sadar kalian ini kelas 11 IPS 3, jadi nggak mungkin nyasar ke kelas 11 IPA 2 apalagi IPA 1 seperti itu. Jadi karena kalian tahu kalian kelas 11 IPS 3, otomatis dari gerbang langsung menuju ke kelas 11 IPS 3. Kehadirannya konstan itu artinya terus menerus ya, tetap begitu. Nah, lalu contoh dari kelompok nyata itu ada kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer itu biasanya contohnya keluarga, dan sekunder itu sekolah, asosiasi, kelompok formal dan informal, non formal, maaf. Ini tipu ya. Nah, ini contoh dari kelompok nyata. Nih, seperti kalian yang gambar kanan atas ini, seperti kalian ketika sedang di kelas, lalu yang di bawahnya ini ada keluarga, sebelahnya itu ada asosiasi Street Soccer Indonesia, yaitu organisasi sepak bola, yang di atasnya ini kartu tanda prajurit TNI-nya. Jadi kartu tanda prajurit ini juga terbentuk secara sengaja. Seperti itu, nggak mungkin orang tiba-tiba jadi TNI ya tanpa ada tes sebelumnya, seperti itu. Ya, lanjut nih, kelompok sosial primer. Nah, kelompok sosial primer itu suatu kelompok yang jumlah anggotanya itu hanya sedikit, tetapi punya hubungan yang sangat dekat dan langgeng ya. Nah, cuma nggak semua kelompok yang jumlahnya sedikit itu bisa disebut kelompok primer. Nah, ini pengertian kelompok primer secara umum. Di samping nanti ada pengertian dari George Humans dan Charles Hurton Cooley. Itu kalian baca ya, kalian pahami apa sih bedanya dari pendapatnya George dan Charles ini. Nanti kalian bisa bedakan setelah membaca. Tapi pengertian secara umumnya yaitu suatu kelompok yang jumlah anggotanya sedikit tetapi memiliki hubungan yang erat dan langgeng. Nah, itulah kelompok sosial primer. Contohnya
fungsi dari kelompok sosial primer itu pertama membentuk nilai-nilai dasar human philanthropis, yaitu berdasarkan cinta kasih terhadap sesama manusia ya. Jadi cinta kasih itu kalau di sosiologi istilahnya afeksi, membentuk nilai dasar human philanthropis. Contohnya nilai dasar ketika kalian makan di rumah dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, habis pup membersihkannya harus dengan tangan kiri. Nah, itu nanti akan menjadi suatu kebiasaan di kehidupan kalian selanjutnya. Selain itu juga ada pembentukan nilai dasar agama ya. Kalau agama Islam ya diajarkan sama bapak ibu kalian hafalan surat-surat pendek, terus juga sholat, latihan sholat sampai akhirnya sekarang sudah mahir ya, sholat, puasa seperti itu, tata cara berwudu seperti apa, itu yang ngajarin juga bapak ibu kamu di rumah. Lalu mengembangkan kepekaan sosial dasar seperti religius, spiritual, dan kultural ya. Seperti tadi diajarin macam-macam sama bapak ibu ketika kalian kecil. Kalian manggil bapak ibu kalian itu dengan sebutan apa? Mungkin Rahmah manggil bapak ibunya beda dengan ketika Vini manggil bapak ibunya. Terus juga ketika Vania manggil kakaknya berbeda dengan Jingga manggil kakaknya gitu ya. Jadi mungkin yang satu manggilnya kak, di keluarganya Vania manggilnya mbak atau mas seperti itu. Terus di keluarganya Audrey manggil bapak ibunya mama papa. Terus sedangkan di keluarganya Yaya manggilnya umi abi. Nah seperti itu juga diajarkan sejak kalian kecil ya. Lalu menata kehidupan emosional dan spiritual. Menata kehidupan emosional ini seperti kita bisa melihat kamu itu orang yang seperti apa. Apakah keras orangnya, apakah lemah lembut ya, apakah orang yang serius ataupun santai. Itu bisa dipelajari ketika kalian ada di rumah. Bagaimana sih orang tua kalian mendidik kalian ketika menghadapi suatu masalah, apakah sepaneng, apakah serius banget, apakah santai gitu. Apakah kalian orang yang emosian ketika menghadapi masalah atau orang yang sabar. Nah itu bisa dilihat dari bagaimana orang tua kalian mendidik kalian. Selain itu juga ketika kalian memperhatikan orang tua kalian berinteraksi ya, bapak ibu lagi ngobrol terus ada suatu masalah, terus ada salah satu yang ngegas atau gimana, nah kalian mungkin ikut-ikutan gitu ya. Ketika ibu sedang marah terus meledak-ledak, mungkin itu yang akan kalian copy di ingatan sejak kecil kayak gitu, akhirnya terbawa sampai ketika kalian remaja seperti ini. Begitupun kalau orang tua mencontohkan ketika mereka punya masalah bisa mengatasi dengan baik, dengan santai, dengan pikiran yang tenang, itu nanti juga akan terbawa ke anak-anaknya gitu ya. Jadi bagaimana kalian sekarang itu banyak dipengaruhi oleh bagaimana cara orang tua mendidik. Nah, membentuk frame personality atau kepribadian diri seperti yang tadi sudah jelaskan ya. Kepribadian kalian yang sekarang ini banyak ditentukan, banyak diajarkan, dan adalah hasil didikan dari orang tua kalian di rumah seperti itu. Jadi besok ketika kalian sudah dewasa, sudah kuliah, sudah kerja, menikah, punya anak, nah usahakan bisa menjadi orang tua yang bijak ya, bisa menjadi orang tua yang mampu mengajarkan anak mengelola emosi, tidak gampang marah, mencari solusi dari masalahnya sendiri seperti itu ya, dengan cara yang baik gitu. Itu fungsi dari kelompok primer atau yang biasa kita identikan dengan keluarga. Lalu ciri-cirinya dari kelompok primer, yang pertama membentuk nilai-nilai dasar human philanthropis. Nah ini udah ya tadi ya. Nah ini kelompok primer, di sini ada gambar ayah, ibu, dan 2 anak. Sepertinya mereka mengikuti program KB ya, dan berhasil. Nih, hubungan sosial antar anggota kelompok primer lebih intensif, hubungan yang erat dan bisa saling mengenal ke arah yang lebih dekat. Hal itu dikarenakan sering terjadinya interaksi face to face group atau tatap muka secara langsung dalam waktu yang sering ya. Kelompok primer juga memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan masing-masing individu.
Karena di kelompok primer, setiap individu melakukan tahap belajar mengembangkan sifat-sifat sosial dan norma-norma dalam masyarakat. Kelompok keluarga itu biasanya disebut kelompok informal. Nah, bedanya dengan kelompok non-formal apa? Kalau kelompok non-formal itu contohnya seperti lembaga bimbingan belajar kayak Nutron, NF, GO, terus Inten, nah seperti itu. Jadi masih ada aturan formalnya di situ, tapi di luar lembaga formal. Tapi kalau informal itu benar-benar murni dari keluarga gitu ya. Contohnya keluarga itu informal. Nah, ruang lingkup kelompok primer selain keluarga ada tetangga dan teman sebaya atau peer group. Sampai sini paham? Oke, sip. Lanjut. Nih. Nah, di dalam keluarga atau peer group itu penting dalam membentuk kepribadian kalian. Ketika kalian bergaul, berinteraksi dengan kelompok primer, ada dampak positif dan negatif yang akan kalian dapatkan. Nah, dampak positifnya ini ada yang pertama, mampu membentuk kepribadian baik yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Jelas ya, kalau kalian bisa menaati aturan yang dibuat oleh keluarga kalian, pasti kalian juga bisa diterima oleh masyarakat di luar keluarga kalian. Karena nggak mungkin orang tua mengajarkan kita hal yang salah gitu, kecuali keluarga yang menyimpang gitu ya. Lalu mampu beradaptasi dan cepat berinteraksi. Hal itu akan meningkatkan rasa kepercayaan diri. Ketika kalian sejak kecil sudah ditanamkan, ditumbuhkan sikap percaya diri, itu nanti akan terbawa ketika kalian berinteraksi di luar rumah. Lebih mengenal nilai dan norma sosial yang berlaku. Ya, ini jadi fungsi keluarga ini sangat penting ya. Ini dasar kalian bisa mendapatkan ilmu, baik itu ilmu agama, ilmu bersosialisasi, ilmu berbicara, nah seperti itu. Nanti di rumah kalian biasanya bicaranya pakai bahasa apa, itu beda ya dengan teman yang lain. Misal di keluarganya Ustazah Anin pakainya bahasa Jawa, seperti itu. Di keluarganya Salma pakai bahasa Inggris mungkin, seperti itu ya, bilingual, dua bahasa. Atau yang lain di keluarganya Fatma bisa pakai bahasa Korea mungkin ya. Jadi itu diajarkan oleh keluarga kita di rumah. Nah, lalu yang keempat, lebih mengenal kepribadian masing-masing orang dan akan saling memahami. Tidak hanya di keluarga, ketika kalian berinteraksi secara intens di kelas 11 IPS 3, kalian akan lebih mengenal ya, lebih memahami temanmu itu seperti apa. Yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Misal yang tadinya 10 IPS 2 nggak saling kenal dengan 10 IPS 3, tapi karena kalian setiap hari bertemu, mau nggak mau kalian harus berkomunikasi, entah karena kepentingan, entah karena ingin ngomong saja, ingin ngobrol saja gitu. Yang ada nanti kita akan menjadi cocok gitu ya. Misal Imut komunikasi sama yang dulunya 10 IPS 2, nah nanti akan ketemu, oh ini tuh orangnya kayak gini toh, oh ini tuh orangnya nggak seperti yang saya kirain kamu itu galak, ternyata luarnya doang yang kayaknya galak. Nah, ketika diajak ngomong bisa juga gokil. Nah, kayak gitu ya. Jadi komunikasi dan interaksi itu sangat penting. Nah, ini sisi positif dari keluarga atau peer group. Lalu ketika ada dampak positif, pasti ada dampak negatif. Yang pertama, bisa tumbuh menjadi sosok individu yang mempunyai kepribadian menyimpang apabila kamu diajarkan hal yang tidak benar oleh keluarga atau teman bergaulmu. Jadi pinter-pinter memilih teman, harus itu ya. 2, hilangnya semangat untuk belajar dan menjadi malas, lalu menyukai hal-hal yang melanggar nilai dan norma. Ini ya, sangat ditentukan oleh dengan siapa kamu bergaul. Misal, kalau kamu mau melihat siapa dirimu, lihatlah siapa teman-temanmu. Biasanya kamu akan bergabung dengan orang yang sama seperti dirimu, gitu ya. Kalau kamu mau dinilai orang yang baik, maka bergaulah dengan teman yang baik, seperti itu. Mempunyai kehidupan yang kelam, misal terkena narkoba. Nah, itu juga akan mempengaruhi kepribadianmu, mempengaruhi bagaimana kamu berinteraksi dengan
orang lain kayak gitu. Orang pakai narkoba itu biasanya emosian ya, nggak bisa mengontrol dirinya sendiri, otomatis akan sangat sulit mendapatkan teman. Yang keempat, bisa dijauhi oleh masyarakat karena beberapa perilaku buruk yang mungkin secara sengaja atau tidak diajarkan oleh keluarga atau teman bergaulmu, seperti itu. Nah, kalau ada kelompok primer, pasti ada kelompok sekunder. Nah, kelompok sosial sekunder ini adalah kelompok-kelompok besar yang terdiri dari banyak orang. Hubungannya nggak harus kenal secara pribadi, biasanya juga kurang akrab dan mempunyai sifat yang tidak langgeng karena didasari pada kepentingan yang sama. Nah, tujuan dari kelompok sekunder ini mencapai tujuan tertentu sehingga kelompok tersebut lebih punya peran sebagai sarana, bukan hanya tujuan. Kelompok ini sifatnya formal, impersonal, parsial, dan dilandaskan pada pemanfaatan kelompok semata. Ya, ciri-cirinya anggotanya banyak, sifatnya rasional, timbul perasaan kurang tentram antara anggota, bersifat formal, dan adanya spesialisasi yang sangat ekstrim. Ya, misal kayak organisasi buruh, ketika kalian kuliah, kalian sekolah pun itu termasuk kelompok sosial sekunder. Coba kelas 11 IPS 3, anggotanya banyak ya, nggak hanya 1, 2, 3, 4, 5, tapi ada 19. Sifatnya rasional. Rasional tuh maksudnya bisa diterima dengan akal. Kenapa kalian harus masuk ke kelas 11 IPS 3? Kenapa kalian harus sekolah setiap hari gitu ya. Lalu bersifat formal karena ada aturan yang mengikat di lembaga pendidikan tersebut. Timbul perasaan kurang tentram antara anggota. Nggak bisa dipungkiri, pasti ada yang merasa seperti ini ya. Tergantung bagaimana kalian mengatasinya. Apakah akan galau terus-terusan, apakah akan berdamai dengan keadaan dan menerima apa yang sudah kalian dapatkan, seperti itu ya. Belajar mengolah emosi. Kalau misal kalian nggak tentram karena mungkin teman dekatmu itu nggak di kelas itu, atau mungkin ada orang yang kalian mungkin nggak cocok ya, tapi bisa diatasi dengan komunikasi yang baik gitu ya, nggak masalah, itu wajar. Lalu yang kelima, adanya spesialisasi yang sangat ekstrim. Misal mungkin kalian akan mendapati kok yang ditunjuk ustazah ini itu aja, kok yang ditunjuk ustadz ini itu aja, seperti kalian menganggap itu adalah anak kesayangan dari guru-guru itu. Bisa jadi itu hanya pikiranmu belaka, bisa jadi itu juga benar ya. Itu wajar terjadi di dunia pendidikan dan bukan sesuatu yang dipersalahkan. Yang penting tidak terlalu mencolok gitu ya. Guru itu memang suka anak yang baik secara umum, secara akademiknya baik, secara emosinya baik, secara sikap pun baik gitu. Tapi nggak semua guru hanya melihat yang baik saja. Ada juga guru yang melihat sisi lain, misal anak itu semuanya spesial, punya keunikan sendiri, punya keistimewaan sendiri. Nah, jadi yang ekstrim itu adalah yang terlalu mengistimewakan 1-2 anak. Nah, itu nggak boleh sebenarnya ya, yang berlebihan tuh nggak boleh. Tetapi ketika guru kagum dengan siswa yang menurutnya baik, itu wajar. Yang penting tidak berlebihan gitu ya, seperti itu. Dan itu pun insya Allah akan memotivasi siswa lain untuk menjadi sama seperti dia. Karena tadi di awal Ustazah sudah sampaikan, kelompok sosial itu juga bisa mempengaruhi kita, mengimitasi kita, dan mengidentifikasi kita untuk menjadi sama seperti mereka demi kebaikan kalian masing-masing gitu ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke nilai dan norma. Ini tambahan materi. Nilai dan norma itu selalu ada dalam kelompok sosial ya. Sama halnya dengan perilaku sosial secara umum. Perilaku sebuah kelompok sangat dipengaruhi oleh nilai, norma, dan peraturan yang berlaku dalam kelompok tersebut. Pembentukan kepribadianmu itu ditentukan oleh bagaimana nilai dan norma yang diberlakukan oleh keluargamu masing-masing gitu. Kamu bisa menjadi orang yang keras karena dididik keras oleh keluargamu. Kamu bisa jadi orang yang santuy karena dididik santai oleh keluargamu. Kegiatan dalam kelompok tidak berlangsung secara acak dan bebas, melainkan harus sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Kalian nggak bisa bersikap seenaknya. Bahkan sama teman sendiri pun ada aturan mainnya ya.
kalian nggak boleh kasar, nggak boleh bentak, nggak boleh misuh gitu ya apalagi. Nah itu juga termasuk aturan. Ketika kalian ngatain teman dengan bahasa yang kasar, otomatis kalian tidak akan diterima dengan baik oleh kelompok tersebut, karena kalian sudah melanggar nilai dan norma yang berlaku di lingkungan pergaulanmu. Lalu nilai dan norma ini muncul dari proses interaksi di antara anggota kelompok. Yang tadinya nggak ada aturan jadi ada karena ada pelanggaran. Misal SMA IT Abu Bakar tadinya tidak memberlakukan hukuman bagi yang pacaran, ya. Tetapi karena terjadi pelanggaran pacaran, akhirnya SMA IT memberlakukan hukuman seperti itu. Misal yang perempuan pakai gamis dan jilbab hijau, yang laki-laki pakai baju koko dan sarung. Nah itu kan ada hukuman karena ada pelanggaran, diberlakukan aturan karena sebelumnya terjadi pelanggaran seperti itu. Lalu penilaian tersebut muncul dengan menilai kepantasan dan ketidakpantasan suatu perilaku yang berlangsung dalam kelompok yang bersangkutan. Pantas gak pantas itu nilai, ya. Terdapat seperangkat aturan main yang harus dipahami oleh setiap anggota dan juga harus dipatuhi jika ingin bergabung dalam kelompok tersebut. Kalau kalian tidak bisa pakai jilbab panjang, biasanya kalian nggak akan betah di SMA IT. Kebanyakan seperti itu ya, nggak betah, nggak bisa mengikuti aturan SMA IT, biasanya dia langsung pindah kayak gitu. Nggak betah kalau nggak pacaran, ya akhirnya kalau nggak mengundurkan diri ya DO. Nah seperti itu. Jadi semoga kalian tidak ada yang nggak betah ya. Ustazah doakan kalian selalu betah di SMIT karena ini sekolah yang baik, khususnya dari segi agama seperti itu. Next, kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. Nah ini sudah sebenarnya ini materi berbeda ya, cuma saya masukkan di sini sekalian. Multikultural adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Jadi kalian sekelas ini termasuk masyarakat multikultural karena tidak semuanya berasal dari satu wilayah ya. Ada yang dari Papua, ada yang di Kalimantan, ada yang dari Bantul, dari Jogja sendiri juga ada. Tetapi kalian bisa saling rukun, bisa saling memahami dan memahami bahwa kalian ini sederajat. Tidak ada bedanya antara yang dari luar Jawa dan Jawa seperti itu. Nah ini masyarakat multikultural itu sebuah keniscayaan. Ada ya, kalian ini contohnya ya, di SMA itu justru masyarakatnya multikultural karena kebanyakan siswanya ada yang dari Jawa dan banyak juga yang dari luar Jawa dengan membawa kebudayaan yang berbeda-beda. Lalu masyarakat multikultural itu tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat pendukungnya. Keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan dasar identitas diri dan integrasi sosial masyarakatnya. Perbedaan itu perlu ya. Kalau masyarakatnya monoton akan membosankan seperti itu. Multikulturalisme secara sederhana dapat dipahami sebagai pengakuan bahwa sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Sebaliknya, negara tidak mengandung kebudayaan nasional yang tunggal ya, karena negara kita ini negara demokrasi, ideologinya Pancasila, sehingga kita sangat menghargai adanya keberagaman ya. Dan ada yang disebutkan di sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu dalam rangka untuk menghargai perbedaan karena masyarakat kita sangat beragam, sangat multikultural seperti itu. Nah, oke. Ini ada sedikit quotes ya, quotes. Life can only be understood backwards, but it must be life forwards. Nah, jadi kita tidak bisa memahami orang tanpa kita mau, tanpa ada keinginan kita mau memahami orang itu ya. Kita hidup tidak bisa atas kehendak kita sendiri. Kita harus mengembangkan sikap toleransi kita terhadap sesama seperti itu ya. Itulah kenapa kita bisa berada dalam kelompok sosial. Nah, oke. Sekian dan terima kasih atas perhatian anak-anak. Jika ada pertanyaan,
bisa disampaikan ke ustazah lewat WA, bisa juga lewat Moodle ya, nanti ustazah akan bantu jawab. Terima kasih. Sekian pemaparan materi mengenai kelompok sosial pada pertemuan hari ini. Pertemuan selanjutnya ustazah akan memberikan kalian penugasan ya yang harus kalian kerjakan demi melengkapi nilai kalian yang nanti akan masuk ke rapot. Semoga tidak ada hutang tugas seperti yang kemarin ya. Jadi tolong disiplin. Selama belajar online ini ustazah ingin kalian menunjukkan sikap yang lebih baik daripada yang kemarin semuanya ya, seperti itu. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya ustazah akan berikan penugasan. Di pertemuan selanjutnya lagi ustazah masih akan membahas materi yang sama mengenai kelompok sosial. Entah nanti akan saya bawakan dengan PowerPoint seperti ini atau dengan metode lain ya. Kalian tunggu saja. Seperti itu. Selamat bertemu lagi hari Jumat di penugasan ya. Mohon tepat waktu dan mohon dikerjakan semua dan dikumpulkan. Terima kasih. Banyak kurangnya ustazah mohon maaf. Jika ada salah kata ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.